warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu skripsi. Saya tidak akan banyak membahas tentang ini. Di video kali ini belum banyak membahas bagaimana tata cara penulisan skripsinya, belum membahas itu. Tapi kita kenal terlebih dahulu apa itu skripsi itu. Skripsi itu secara sederhana, skripsi itu merupakan suatu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa. Nah, di sini ada yang perlu dicatat. Karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa. Dalam ini penulisnya adalah mahasiswa. Terutama mahasiswa pada tingkat sarjana. Ya. Karena dia disusun, artinya skripsi tersebut ya, sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi tersebut merupakan hasil karya dari mahasiswa yang bersangkutan, bukan menjiplak, bukan jiplakan, bukan plagiat, bukan mengambil kalimat dari sana sini kemudian dijadikan satu menjadi sebuah tulisan, tidak ya. Tapi kita menuangkan ide, menuangkan gagasan, membahas suatu pokok bahasan di mana di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, karena kita harus menggunakan kaidah-kaidah tertentu, oleh karena itu dalam penulisan skripsi, ya, maka tidak akan terlepas dari pedoman. Pedoman utamanya apa? Pedoman utama dalam penulisan skripsi. Pedoman utama dalam penulisan skripsi tentunya adalah pedoman penulisan skripsi pada lembaga masing-masing. Dalam hal ini kalau dalam perguruan tinggi bisa pedoman penulisan skripsi pada lingkup prodi atau mungkin pada lingkup jurusan atau bahkan mungkin lebih besar lagi pada lingkup fakultas mungkin ya, pada lingkup fakultas. Jadi seperti itu karya ilmiah. Jadi skripsi itu merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa, di mana di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Misalnya apa saja, kaidah-kaidah apa saja misalnya. Misalnya bahasanya harus ilmiah. Bahasanya harus menggunakan bahasa ilmiah. Seperti apa sih bahasa ilmiah itu? Contohnya seperti apa sih bahasa ilmiah itu? Ketika dia menulis skripsi sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka kita tidak bisa kemudian sembarangan menggunakan bahasa sehari-hari. Tentu kita harus menggunakan bahasa tulis yang baku. Menggunakan bahasa tulis yang baku. Selain itu, bahasa skripsi ini harus singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh bertele-tele. Tidak boleh bertele-tele. Kemudian tanda bacanya juga harus jelas. Tanda bacanya juga harus jelas. Jadi misalnya gini, dalam menyusun bahasa dalam skripsi itu biasanya dalam satu kalimat itu tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak boleh menggunakan terlalu banyak kata sambung. Ya. Misalnya gini, siswa, misalnya kita membuat suatu kalimat misalnya. Siswa diberikan kewajiban untuk mempelajari suatu teori tertentu yang diberikan oleh guru melalui pembelajaran di kelas sesuai tingkatan pendidikan tertentu, misalnya seperti itu. Ini kan nggak jelas bahasanya, nggak jelas dan terlalu panjang. Apalagi kalau misalnya banyak menggunakan kata yang, misalnya dalam menyusun peraturan belajar maka perlu ditentukan jadwal belajar yang sesuai dan mengurangi waktu bermain dan jadwalnya harus jelas dan kebanyakan kata dan seperti itu. Maka itu bukanlah merupakan salah satu ciri bahasa yang ilmiah.
Jadi bahasa ilmiah itu harus lugas. Harus lugas, jelas, dan singkat, padat, dan jelas. Ya, tanda bacanya pun harus jelas. Contoh lain misalnya dalam penggunaan bahasa dalam skripsi, misalnya tidak boleh menggunakan kata sambung di depan. Hindari menggunakan kata sambung di depan, di awal kalimat. Misalnya di awal paragraf tiba-tiba ada kata-kata yang disebut dengan, nah, yang disebut dengan siswa adalah, nah, ada kata-kata yang di depan kalimat, di awal kalimat itu tidak diperbolehkan. Langsung saja, siswa adalah apa pengertiannya. Langsung saja seperti itu. Itu terkait bahasanya. Kemudian, ilmiah yang lain itu adalah metodenya. Metodenya harus ilmiah. Metodenya harus ilmiah. Bagaimana sih metode ilmiah itu? Ada cara-cara tertentu, ada proses tertentu yang memang dia menggunakan prosedur-prosedur keilmuan, ya, prosedur-prosedur keilmuan, sehingga bisa menghasilkan data-data yang bersifat ilmiah. Jadi tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan dalam menggunakan metodenya. Kemudian strukturnya, nah, tadi karena kita berdasarkan berdasarkan pedoman penulisan tertentu dalam menyusun skripsi, maka strukturnya pun harus ilmiah. Umumnya dalam suatu penelitian ilmiah itu biasanya ada pendahuluannya, kemudian ada ada teorinya, ada metodenya, kemudian ada pembahasannya dan ada kesimpulannya. Biasanya seperti itu struktur dalam karya ilmiah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kebenarannya itu bersifat ilmiah. Bagaimana sih kebenaran yang bersifat ilmiah itu? Kebenaran yang bersifat ilmiah adalah kebenaran yang bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan. Datanya nyata. Karena itu dalam penulisan skripsi nantinya kita pasti akan melakukan pengumpulan data, ya, di mana data-data tersebut memang kita peroleh selama proses penelitian, bukan data yang kita peroleh melalui angan-angan. Misalnya ketika kita meneliti prestasi belajar siswa misalnya, maka data prestasi belajar yang kita peroleh ini yang merupakan data real, data yang memang benar-benar kita peroleh melalui proses penelitian. Tidak bisa kemudian kita serta-merta membuat angka, kemudian itu kita anggap sebagai data penelitian, sehingga hasil penelitiannya asal-asalan nantinya. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, skripsi itu adalah karya ilmiah. Yang kedua, skripsi merupakan syarat kelulusan. Sebagai syarat kelulusan, maka setiap mahasiswa, terutama pada jenjang sarjana, ya, mereka diwajibkan untuk menyusun dan menghasilkan skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah mereka. Sepintar apapun mahasiswa tersebut, ya, kecuali pada bidang-bidang tertentu memang ada yang mereka tidak wajib menghasilkan skripsi, tapi wajibnya mereka adalah menghasilkan tugas akhir berupa proyek dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya pada tingkatan sarjana, ya, skripsi ini menjadi syarat mutlak bagi mahasiswa jika ingin lulus. Sepintar apapun mahasiswa tersebut, ya, selama apapun mahasiswa tersebut kuliah, ya, dengan model apapun itu, selama yang bersangkutan belum menghasilkan skripsi,
ya, dan itu belum diujikan dan belum dinyatakan ujian skripsinya dinyatakan lulus, maka ya dia belum sah lulus, dan belum sah memperoleh gelar akademik untuk tingkatan sarjana. Oleh karena itu, ketika kita memutuskan untuk mendaftar di perguruan tinggi, maka kita juga mau tidak mau wajib menghasilkan skripsi sebagai salah satu syarat agar kita bisa lulus dari perguruan tinggi tersebut, ya. Jadi syarat kelulusan. Jika misalnya bagaimana kemudian jika misalnya kita tidak me me menghasil tidak bisa menghasilkan skripsi? Ya, jika sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan bisa di-drop out, bisa di-DO, bisa dikeluarkan dari daftar masa. Artinya yang bersangkutan tidak selesai kuliahnya. Kemudian karena dia bersifat ilmiah tadi, strukturnya pun harus jelas, maka skripsi haruslah disusun secara sistematis. Secara sistematis berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang ada. Pada umumnya untuk skripsi, ya khusus untuk skripsi itu ada bagian awal, ada bagian inti, dan ada bagian akhir. Bagian awal ini biasanya berisi judul, halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, abstrak, dan lain sebagainya. Yang nanti mungkin akan kita bahas pada video-video yang lain mungkin. Kemudian pada bagian inti inilah kita kemudian mahasiswa menuangkan ide, menuangkan gagasan, mengutip teori, mengungkapkan data, dan lain sebagainya pada bagian inti. Biasanya pada bagian inti ini ada pendahuluannya, ada landasan teorinya, ada di dalamnya ada metodenya, kemudian ada pembahasannya, kemudian ada kesimpulannya. Yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhir ini berisi mulai dari daftar pustaka sampai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. Apa saja lampirannya? Banyak. Lampirannya mulai dari metrik penelitian, data-data penelitian, kemudian bisa ditunjang dengan foto, keaslian karya, kemudian data riwayat hidup, dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu harus sistematis. Kemudian, dalam penulisan skripsi itu metodenya bisa menggunakan kuantitatif, metode penelitiannya bisa menggunakan pendekatan kuantitatif atau bisa juga menggunakan kualitatif, tergantung dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Dalam dunia statistik itu dikenal istilah kuantifikasi. Kuantifikasi ini adalah pengukuran suatu peristiwa, ya. Pengukuran suatu data yang menggunakan angka, Oleh karena itu mudahnya untuk penelitian-penelitian yang menggunakan angka sebagai data-datanya, ya. Ketika data-datanya menggunakan angka, ketika proses pengukurannya menghasilkan angka-angka, ya, maka penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif. Mudahnya seperti itu. Kemudian ketika penelitian tersebut tidak menggunakan angka, ya, misalnya meneliti hasil percakapan, misalnya hasil wawancara, atau meneliti kejadian-kejadian yang ada di film misalnya, atau meneliti berita-berita yang ada di koran misalnya, maka penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif. Maaf, ini salah. Maka penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif.
disebut merupakan penelitian kualitatif, ya. Mudahnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca lagi buku-buku metode penelitian. Ada banyak sekali buku-buku metode penelitian yang menjelaskan tentang perbedaan dari kuantitatif dengan kualitatif. Tapi untuk lebih mudahnya seperti itu. Ketika dia menggunakan angka-angka, data-datanya menggunakan berupa angka, ya, maka umumnya penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif. Tapi ketika data-data penelitian tersebut ya disajikan tidak menggunakan angka berupa kata-kata dan lain sebagainya, data-datanya berupa kata-kata, kalimat, peristiwa dan lain sebagainya, gambar ya, dan lain sebagainya, maka penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif. Seperti itu. Kemudian skripsi itu mudah dan praktis. Seharusnya skripsi itu mudah dan praktis. Karena sebenarnya skripsi itu hanya 3 tahap yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan di sini adalah kita menemukan masalah penelitian, kemudian kita ajukan pertanyaan apakah penelitian ini yang akan kita lakukan ini layak untuk kita lakukan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengajukan pertanyaan, mengajukan permasalahan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data-data di sini bisa berupa data-data yang bersifat teoritis, ya. Bisa juga berupa data-data yang kita ambil dari lapangan. Ya. Baru kemudian setelah data-datanya semuanya terkumpul, maka tinggal disajikan. Tentu saja menyajikannya menggunakan tadi kaidah-kaidah ilmiah tadi. Ya. Menggunakan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, baik dari segi bahasanya, dari segi metodenya, dari segi kebenaran datanya, strukturnya, dan lain sebagainya. Namun yang terjadi, ya, hal yang mudah dan praktis ini, ya, yang terjadi, banyak juga yang menganggap ketika menulis skripsi ini banyak kendalanya. Banyak kendalanya. Kenapa kendala itu bisa muncul? Ya. Kenapa berbagai macam kendala skripsinya kok bisa tidak selesai-selesai? Biasanya kendala-kendala tersebut muncul ketika satu, tidak mulai menulis. Tidak mulai menyusun skripsi. Nanti aja. Masih ketika semester 4, nanti aja ketika semester 6. Ketika sudah semester 6, nanti aja ketika semester 7. Ketika semester 7 nanti aja kalau sudah semester 8. Bahkan ada yang baru mengajukan judul skripsi ketika dia sudah semester di atas semester ke-9. Nah, semakin lama kita menunda untuk memulai menyusun skripsi, maka semakin lama juga proses penyelesaiannya. Ketika semakin lama proses penyelesaiannya, maka otomatis akan semakin lama kita lulusnya. Tentu ini berpengaruh terhadap biaya, waktu, dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus segera dimulai dalam menyusun skripsi. Kemudian yang kedua itu biasanya kalau sudah terjangkit virus malas. Mulai zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman kelak, insya Allah masih belum ditemukan jamu atau obat untuk malas. Pil, ramu, racikan, ya, racikan jamu, racikan obat yang bisa mengobati malas, penyakit malas. Itu tidak bisa. Bagaimana cara mengatasinya? Ya dari diri kita sendiri. Kita motivasi diri kita sendiri untuk terus-menerus rajin menyusun skripsi. Kita dorong diri kita sendiri untuk menulis skripsi. Kemudian biasanya proses penulisan skripsi ini mengalami kendala ketika kita berhenti menulis di tengah jalan. Misalnya banyak kejadiannya. Banyak kejadian ini sebenarnya bisa disebut dengan mitos, tapi ketika ini dilakukan, maka kemungkinan mitos ini bisa menjadi kenyataan. Banyak kejadian
ketika mahasiswa menulis skripsi, kemudian dia berhenti, misalnya 1 hari saja berhenti tidak menyusun skripsi, maka besar kemungkinan proses penulisan skripsinya akan tertunda lebih dari 1 hari, bahkan mungkin bisa jadi 1 tahun tertundanya. Contoh, contoh, hari ini kita berhasil menulis skripsi sampai proposal skripsi sudah selesai misalnya. Proposal skripsi sudah selesai, kemudian kita melakukan seminar proposal. Setelah seminar proposal, nah biasanya setelah seminar proposal banyak yang santai-santai, tidak lanjut ke bimbingan, tidak lanjut ke pengambilan data penelitian dan lain sebagainya. Nah, jika setelah seminar proposal berhenti melakukan penyusunan skripsi, berhenti melakukan proses penyusunan skripsi, maka bisa dipastikan biasanya 1 atau 2 semester lagi, bahkan mungkin 3 atau 4 semester lagi baru bisa mulai lagi. Karenanya sangat disarankan ketika kita memutuskan untuk mulai menyusun skripsi, maka usahakan setiap hari kita buka skripsi yang sudah kita susun tadi. Setiap hari kita tambah progresnya. Setiap hari kita tambah kalimatnya, setiap hari kita tambah datanya, kita tambah kalimatnya dan lain sebagainya. Sehingga proses penyusunan skripsinya tidak berhenti di tengah jalan. Nah, kemudian biasanya kendala yang terbesar yang muncul dalam penulisan skripsi itu adalah mahasiswa itu kurang membaca. Kebanyakan mahasiswa itu hanya melihat skripsi kakak kelasnya. Ketika melihat skripsi kakak kelasnya seperti ini, tanpa melihat panduan, tanpa melihat pedoman, tanpa membaca buku yang lain, tanpa membaca buku-buku yang dikutip oleh kakak kelasnya, tanpa membaca artikel-artikel hasil penelitian yang lain sejenis, langsung menulis skripsi. Maka bisa dipastikan isi skripsinya akan banyak mengalami kendala. Mulai dari yang strukturnya tidak sesuai dengan panduan, teorinya yang mungkin banyak menjiplak, dan lain sebagainya. Karena tidak jarang kemudian skripsi yang ditulis mahasiswa ini misalnya mengutip teori A. Ketika membaca skripsi kakak kelasnya ternyata mengutip teori A. Nah, kita ikut-ikutan mengutip teori A tanpa melihat secara langsung sebenarnya teorinya itu seperti apa. Tanpa membaca bukunya secara langsung sebenarnya teorinya seperti apa. Yang terjadi adalah tidak jarang ternyata ketika dicari di buku yang sebenarnya, ternyata teori itu tidak ada. Oleh karena itu, ketika kita menyusun skripsi, maka bacaan kita harus banyak. Biasanya ketika menyusun proposal itu minimal kita sudah membaca 30 buku yang akan kita jadikan sebagai bukan 30 buku. 30 bacaan yang akan kita jadikan daftar pustaka, di mana di dalamnya bisa terdiri dari buku, artikel jurnal, hasil-hasil penelitian, laporan penelitian, bisa dari skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Itu proposal, minimal 30 daftar pustakanya. Kalau skripsi itu biasanya minimal 60 daftar pustakanya. 2 kali lipat dari proposal. Karena di situ kita kemudian menguji teori dan lain sebagainya di skripsinya, di bagian pembahasannya nantinya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyusun skripsi, maka bahan bacaan kita harus banyak. Sehingga ketika bahan bacaan kita banyak, maka secara otomatis dalam menuangkan ide-ide, dalam menuangkan kalimat di skripsi itu akan lebih mudah. Sehingga proses penyusunan skripsinya bisa lebih lancar, ya, tidak mengalami kendala yang berarti.
Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini ya, untuk, bacaan bacaan lebih lanjut bisa dibaca ini daftar pustakanya, saya baca untuk menyusun materi kali ini. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.